Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Muklis, mahasiswa program studi falsafah dan agama. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa soal yang menjadi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah falsafah agama yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Zubi. Soal yang pertama adalah mengapa agama perlu telaah dengan pendekatan filsafat? Menurut pemahaman saya, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa filsafat agama merupakan aktivitas berpikir rasional yang memfokuskan diri pada dimensi intelektual dari agama. Dengan filsafat itu, kita dibantu untuk memahami doktrin dan klaim agama secara logis dan sistematis. Dan studi agama secara filosofis itu sendiri merupakan upaya mendeskripsikan keyakinan dan praktek yang ada dalam suatu tradisi agama tertentu. Jadi kajian mengenai agama dengan menggunakan pendekatan filsafat sesungguhnya dua hal yang sejalan dan saling berkaitan. Simpelnya, filsafat adalah cara memahami realitas sesungguhnya di balik kenyataan yang dilihat. Lalu filsafat yang menjadi jalan menuju penemuan realitas tertinggi atau kebenaran sejati. Demikian juga dengan agama. Dalam agama juga menemukan kebenaran sejati dan berusaha menemukan realitas tertinggi. Jadi telaah filsafat dan agama dalam hal ini adalah sejalan. Di sisi lain misalnya bahwa agama juga dipandang sebagai misteri yang bisa dilakukan eksistensinya secara nasional. Nah, di sini filsafat bisa menjadi alat dari agama untuk menjelaskan agama dan klaimnya secara filosofis. Kira-kira demikian. Lalu pada pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan evolusi manusia tentang Tuhan. Ya, dalam perkembangan evolusi manusia, di sana berkembang juga berbagai pandangan hidup manusia itu sendiri. Termasuk bagaimana manusia memandang perkembangan dari atau tentang Tuhan. Dalam literatur sejarah agama dengan teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dan kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Nah, sebagaimana diterangkan oleh dosen kemarin bahwa memang sampai sekarang pandangan mengenai Tuhan itu terus berkembang. Dari mulai dinamisme yang dipercaya sudah ada sejak zaman primitif yang mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh di dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Lalu berkembang pada kepercayaan mengenai peran roh dalam hidup. Setiap benda yang dianggap baik mempunyai roh dan lain-lain. Kepercayaan ini disebut animisme. Lalu berkembang lagi menjadi politeisme. Karena kepercayaan animisme dan dinamisme lama-lama kok seperti tidak memberikan kepuasan. Karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Baik dari benda ini, benda itu, benda yang di sana, benda yang di sini dan lain-lain. Berkembang lagi menjadi honoteisme. Berkembang lagi menjadi monoteisme, panteisme, teisme, naturalisme, agnotesis, dan lain-lain. Kira-kira ada 11 konsep ketuhanan yang dijelaskan oleh Pak dosen mengenai konsep-konsep ketuhanan yang sejalan dan beriringan juga pada pandangan evolusi manusia. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mungkinkah Tuhan dijelaskan secara komprehensif oleh manusia? Berikan argumen dari jalan Anda. Untuk pertanyaan ini memang
penjelasannya cukup panjang karena bisa dimulai dari berbagai pandangan bagaimana Tuhan itu dijelaskan. Banyak literasi dan juga diskusi yang mungkin juga pernah kita lakukan untuk menjelaskan mengenai ini. Ada yang memulai dengan argumentasi agama, karena dalam agama juga banyak menjelaskan mengenai Tuhan, baik melalui kitab-kitab sucinya ataupun melalui kepercayaan, penghayatan yang dipegang oleh para penganutnya. Ada juga yang mendeskripsikan Tuhan dengan jalan teori kosmologi atau tatanan dari alam semesta. Jadi secara semiotik, alam semesta ini mau menjelaskan pada kita bahwa tatanan semesta yang rapi dan tertata tentu ada sebab dan alasannya. Tidak ada sesuatu yang muncul begitu saja dan hilang begitu saja. Segala sesuatunya memiliki sebab. Lalu orang berkata kalau segala sesuatu dimulai dari sebab, lalu apa sebab utama yang menyebabkan segala sesuatu itu? Nah, dari sebab utama itulah mereka menyebut penyebab utama itu adalah Tuhan. Ini adalah teori kosmologi. Dari sana berkembang juga penjelasan mengenai Tuhan. Termasuk kaum rasionalis menjelaskan Tuhan dan banyak aliran-aliran lainnya. Saya ingin mengatakan bahwa jalan untuk menjelaskan Tuhan secara baik, secara ilmiah ataupun secara utuh dan komprehensif itu memang sangat sulit dan mesti menempuh jalan yang terjal yang cukup panjang. Karena penjelasan-penjelasan atau gambaran-gambaran mengenai Tuhan, baik melalui kitab suci, sifat, nama-nama, zat, dan lain sebagainya, bisa jadi itu hanya gambaran kecil untuk mewakili Tuhan yang sesungguhnya. Begitulah kira-kira argumentasi saya pada pertanyaan ini. Selanjutnya pertanyaan terakhir, jelaskan salah satu argumen eksistensi Tuhan, berikan kritik atau argumen tersebut. Pertanyaan ini sedikit mirip jawabannya dengan jawaban pada soal nomor 3 sebenarnya. Berkenaan dengan argumen eksistensi Tuhan memang sangat banyak varian. Saya ambil satu contoh argumentasi mengenai eksistensi Tuhan dari argumentasi kosmologi, namun dalam pandangan tradisi filsafat Islam yang dijelaskan oleh Al-Kindi. Al-Kindi berpendapat bahwa alam yang diciptakan oleh Tuhan itu terjadi dalam suatu proses dalam hubungan sebab dan musabab, yang mana rentetan manusia ini akan berakhir kepada sebab yang pertama, yaitu Allah. Menurut Al-Kindi, pencipta alam ialah Esa dari berbagai bentuk dan dia berbeda dengan alam. Tiap-tiap benda memiliki dua hakikat, yaitu hakikat partikular atau juz'i yang disebut dengan aniyah, dan yang kedua hakikat universal atau kulli yang disebut dengan mahiyah, yaitu hakikat yang bersifat universal yang terdiri atas genus dan spesies. Tuhan dalam filsafat Al-Kindi tidak memiliki hakikat dalam arti aniyah atau mahiyah. Tuhan tidak aniyah karena dia tidak termasuk bagian dari benda-benda yang ada dalam alam. Karena dia ialah pencipta alam. Dia tidak tersusun dari materi dan bentuk. Al-hayyu wa al-surah. Tuhan juga tidak mempunyai hakikat dalam bentuk mahiyah karena Tuhan bukan terdiri atas genus dan spesies. Tuhan hanya satu dan ia tidak akan serupa dengan ciptaannya. Tuhan unik, yang benar pertama dan yang benar tunggal. Hanya Tuhanlah satu, selain ia semuanya mengandung arti banyak. Tentu kritik mengenai argumentasi ini jika disandingkan dengan tradisi akademik akan bertolak belakang. Karena dalam dunia akademik perlu pengujian, ada pembuktian akademik, ada tesa atau tesis, sintesis, antitesis, dan lain-lain.
argumentasi Al-Kindi mengenai ini agak sulit dibuktikan secara akademik. Saya kira demikian jawaban mengenai soal-soal ujian tengah semester pada video kali ini. Saya Muklis, mahasiswa program studi falsafah dan agama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.